Selamat pagi, selamat siang, selamat malam netizen dunia maya dimanapun berada. Kali ini bersama saya Satria dan Ardi di sini. kita akan membahas tentang core values ASN. Apa itu core values ASN, Mas Ardi? Core value ASN adalah berakhlak, Mas. Berakhlak. Tapi Mas Ardi tahu nggak, berakhlak itu ada singkatannya loh. Aduh, saya masih belum tahu, Mas. Apa itu? Berorientasi pelayanan. A-nya apa, Mas? A-nya itu akuntabel. Akuntabel. Kemudian K-nya apa? K-nya itu kompeten. Kompeten. Dan H. H-nya itu artinya harmonis. L. L-nya itu pasti Mas Ardi tahu. Apa itu L? Harusnya loyal, Mas. Betul sekali, Oke. loyal. Kemudian ada habis L ada A. A-nya adalah adaptif. Terus yang K terakhir apa, Mas? K terakhir adalah kolaboratif. Oke. Nah, Menarik kolaboratif. sekali ya, teman-teman. Nah, selain dari core values itu sendiri, kita akan mengaitkan dengan tokoh inspiratif, Mas Ardi. Siapa itu? Nah, Mas Ardi bisa tebak. Dia pernah menjadi gubernur Jakarta. Gubernur Jakarta. Pak Betul. Jokowi. Bukan. Oh, bukan. Satunya. Oke. Saya tahu, Mas. Siapa itu? Pak Basuki Cahayapurnama. Betul sekali. Atau dipanggil siapa? Pak Ahok. Pak Ahok. Kita akan membahas bagaimana gaya kepemimpinan dari Pak Basuki berkaitan dengan core values ASN itu sendiri. Nah, kita sudah punya 3 video, Mas Ardi. Apa aja itu, Mas? 3 video itu nanti berisikan tentang pandangan teman-teman peserta Latsar CPNS berkaitan dengan gaya kepemimpinan Pak Basuki yang dikaitkan dengan core values ASN itu sendiri. Menarik sekali kayaknya ya. Menarik sekali. Oke. Gak usah kita tunda-tunda. Langsung kita putar. Putar sekarang. Sampai Pak Basuki sampai ngurusin toilet segala rupa. Ini masa nggak pernah dengar nih sama sekali terkait apa yang kemudian meledak 3-4 bus gratis sekolah, bus semua nggak bayar. Kita kasih satu dokter, satu perawat, satu bidan, tunggu. Perumahan lebih baik itu. Ini harus dihajar ini Pak. Udah kurang ajar ini Bapak Jokowi. Oke, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengungkapkan pendapat saya mengenai Bapak Ahok. Nah, menurut saya, Bapak Ahok ini dikenal sebagai orang yang sangat transparan atau tokoh yang transparan dalam pengelolaan anggaran, di mana beliau ini membuka akses publik terhadap APBD dan menindak tegas para pejabat yang terciduk atau terlihat dalam menyalahgunakan wewenangnya. Transparansi ini mencerminkan prinsip pertanggungjawaban yang kuat. Dalam birokrasi, ketegasan terhadap pelanggaran disiplin merupakan bentuk dari akuntabilitas. Nah, Bapak Ahok berani mengambil keputusan yang tidak populer demi tata kelola yang bersih. Namun, karena gaya komunikasi Bapak Ahok yang cenderung keras, kadang juga dapat memunculkan resistensi. Akuntabilitas sebenarnya tidak hanya soal hasil, tapi juga cara membangun legitimasi sosial. Nah, Bapak Ahok ini memiliki pemahaman teknis yang kuat terkait tata kelola pemerintahan. Beliau menguasai detail dari kebijakan dan data sebelum mengambil keputusan. Beliau juga mendorong sistem kerja berbasis kinerja dan digitalisasi. Ini bukti menunjuk bahwa beliau ini menunjukkan komitmen pada peningkatan kapasitas dari birokrasi. Kepemimpinan berbasis data merupakan juga ciri kepemimpinan dalam bentuk modern. Dalam konteks ASN, ini adalah situasi yang relevan dengan bentuk profesionalisme. Kalau berbicara tentang Pak Ahok, orang biasanya langsung ingat gaya bicara yang tegas dan juga blak-blakan. Gaya komunikasi yang konfrontatif memang bisa membuat orang merasa suasananya kurang harmonis ya. Namun kita sadar bahwa dalam birokrasi, perubahan besar seringkali menimbulkan berbagai gesekan. Dalam kepemimpinan beliau, Pak Ahok sering menyampaikan kritik secara langsung untuk memperbaiki sistem. Tujuannya tentu bukan untuk menyerang pribadi, tetapi mendorong kinerja yang lebih baik sehingga lingkungan kinerja tetap kondusif. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa harmonis bukan soal gaya bicara semata, tetapi soal komitmen beliau menjaga kepentingan bersama.
Lalu soal loyal, ini juga menarik. Loyalitas sering disalahartikan sebagai setia pada atasan atau kelompok. Namun Pak Ahok justru menunjukkan loyalitasnya pada konstitusi dan aturan hukum. Beliau beberapa kali menegaskan bahwa pejabat digaji untuk melayani kepentingan masyarakat. Artinya kesetiaan beliau bukan pada kepentingan politik atau lingkaran tertentu, tapi pada prinsip bahwa jabatan itu adalah amanah dari rakyat. Bagi saya sendiri, Bapak Ahok itu mendorong reformasi sistem dan digitalisasi terhadap pelayanan publik. Nah, itu kan juga merupakan bentuk adaptasi terhadap tuntutan zaman, apalagi di zaman yang modern ini. Namun, adaptif sendiri juga berarti kan menyesuaikan antara pendekatan komunikasi dengan kondisi sosial pada masyarakat sekarang ini. Nah, setahu saya, Bapak Ahok pun juga bekerja sama dengan berbagai lembaga dalam pembangunan infrastruktur dalam pelayanan publik. Wah, itu tadi videonya luar biasa sekali. Jadi tepuk tangan dulu Mas Adi ya. Video tadi itu menampilkan bagaimana pandangan teman-teman peserta Latsar yang berkaitan dengan core values ASN dan gaya kepemimpinan dari Pak Basuki itu Sangat sendiri. menarik dan inspiratif sekali Mas Satria. Ya, walaupun dari Pak Basukinya itu ada banyak kontroversi ya, tapi banyak juga ya yang bisa kita ambil dan kita bisa Harusnya pelajari. banyak Mas. Seperti prinsip hidup kita kan harus mengambil yang positif Mas. Luar biasa. Walaupun banyak kontroversi, walaupun gaya berbicara Pak Ahok itu belak-belakan ya, Betul walaupun sekali. sering ngegas, tapi kita juga bisa belajar, oh ternyata cara ngomong yang baik ke masyarakat itu kayak gimana gitu ya. Agar kita bisa lebih diterima di masyarakat, Mas Ardi. Oke, gitu. siap-siap Mas. Sebelum itu, video tadi itu berisikan teman-teman peserta Latsar CPNS yang akan saya kenalkan. Yang pertama ada Mbak siapa, Mas Ardi? Mbak Rizka Andreni Mbak Rizka Andreni. Dari mana? dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Hussein Palembang. Wah, kemudian yang kedua ada Kak Nurul Hidayati. Dari mana itu Mas? Dari RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Yogyakarta. Betul, Halo betul, warga betul. Jogja. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ada siapa Mas Ardi? Mbak Anggita Diah Puspita Dewi Dari mana itu? dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rumah Sakit Umum Pusat. Rumah Sakit Penyakit Infeksi. Oh iya. Penyakit infeksi Dr. Sulianti Saroso. Iya. Nah, mereka ini Mas Ardi itu ditempa dan dididik di Di mana Mas? Bapelkes Cikarang. Wah. Menurut keyakinan saya, Oke. Bapelkes Cikarang itu adalah salah satu Bapelkes terbaik yang ada di Kemenkes. Beri tepuk tangan. Nah, itu tadi Mas Ardi terkait tentang core values ASN berakhlak, kemudian tokoh inspiratif dari Pak Basuki yang bisa kita ambil ya, terutama bagaimana penerapan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Nah, itu saja yang bisa kami pandu dan sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ada pesan-pesan Mas Ardi? Apa ya pesan-pesannya? Oh, aku ada pantun. Apa itu Mas? Ayo. Oh, Bumi gonjang-ganjing, bumi gonjang-ganjing. 2C amazing. Lu sebenarnya nggak terlalu amazing ya, tapi ya udahlah seadanya aja. Yang penting kita siap aja. Penting kita siap. Oke, cukup ya dari kami. Sampai jumpa lagi. Until next time. Dadah. See you again.